Meja putih. Ruang ganti CL. Ya Tuhan. Apakah ini sesuatu yang harus dilihat oleh wanita yang sudah menikah? Siapa? Tenang-tenang. Wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Ini adalah Sekretaris Lin. Xiaofeng, dengarkan pembelaanku. Saya tidak sengaja mengintip Anda. Saya sama sekali tidak punya pikiran buruk tentang Anda. Di hati saya, Anda bahkan bukan seorang pria. Bukan pria. Maksud saya adalah, Anda adalah pemimpin yang paling terhormat di hati saya. Hanya pantas untuk dikagumi, bukan untuk dinodai. Hanya pantas untuk dinodai. Tidak. Maksud saya adalah, hanya pantas untuk dinodai. Hanya pantas dikagumi dari jauh. Saya sama sekali tidak berani menodai Anda. Mengapa perasaan ini terasa begitu familiar? Apa ini? Ini adalah tanda cinta yang diberikan suami saya. Bagaimana mungkin Xiaofeng bisa melihatnya? Xiaofeng, saya bersumpah. Saya sama sekali tidak punya pikiran buruk tentang Anda. Saya hanya memiliki suami saya di hati saya. Inyah kau. Xiaofeng Anda dan Sekretaris Lin. Kamu bilang aku tidak terlihat seperti pria. Siapa yang bilang begitu? Hormon pria Anda benar-benar meluap. Saya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Benar Xiaofeng, orang yang Anda minta untuk saya selidiki. Orang dari malam itu. Saya punya petunjuk. Lepaskan aku. Gadis kecil yang malang. Jelas kau yang merayuku. Hentikan. Biarkan dia pergi. Bukankah ini Ranran? Ada apa? Ingin melemparkan dirimu ke pelukanku. Lepaskan. Berhentilah, percaya diri. Adalah hotel. Jika kamu berani membuat masalah, aku bisa meminta keamanan untuk menangkapmu. Menangkapku? Tidakkah kau tahu bahwa mitra terbesar hotel ini adalah saya? Bahkan jika Xiaofengmu datang, dia tetap harus memberikan saya sedikit rasa hormat. Wanita jalang, beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Kamu adalah... Xiaofeng, Saya bilang, kau. dia tidak akan mengenali bahwa Xiaofeng adalah pria dari malam itu, kan? Kau pasti manajer hotel ini. Kau datang di saat yang tepat. Wanita ini berani menendangku. Kau harus memberinya pelajaran yang setimpal. Untungnya dia tidak mengenalinya. Kamu mengajariku bekerja. Saya adalah mitra terbesar hotelmu. Mengenai masalah hari ini, kau harus memberikan saya penjelasan. Mitra terbesar. Lin Yang. Segera hentikan semua kerjasama dengannya. Masukkan dia ke daftar hitam secara permanen. Baik Xiaofeng, Xiaofeng, ini semua karena aku. kau orang buta. Mengapa kau berpura-pura tidak bersalah? Saya pikir kau sedang mencari masalah. Kau mencoba trik itu juga. Bawa dia pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih Pak Feng. Saya minta maaf. Semua ini karena saya, sehingga perusahaan kehilangan klien. Xiaofeng, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Orang yang menyelamatkanmu adalah Sekretaris Lin. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Di masa depan, saat melindungi orang lain, kamu harus belajar melindungi diri. Jadi, Feng Yama ternyata tidak sedingin itu.
Lin Ren, jadi kamu yang menyelamatkanku. Dengan sengaja agar Xiao Fang melihatnya. Aku tahu kamu tidak akan sebaik hati itu. Bos, kenapa saya merasa Anda bersikap sedikit istimewa terhadap Sekretaris Lin? Spesial bagaimana? Sebelumnya Anda memperlakukan wanita seperti gunung es. Kecuali wanita malam itu, saya belum pernah melihat Anda bersikap seperti ini kepada wanita lain. Apakah Anda tiba-tiba menjadi bijak setelah kembali ke rumah? Kau pikir kamu pulang ke rumah hanya untuk mengundurkan diri bukan? Bos, saya salah. Nyonya besar. Kemari. Nah, makan malam keluarga malam ini sudah diatur sejak lama. Kau harus hadir bersama Ran. Aku sudah bilang bahwa aku harus bercerai. Aku tidak peduli. Tidak ada wanita lain yang boleh menginjakan kaki di rumah keluarga Feng. Baiklah, jika begitu. Makan malam keluarga malam ini, aku akan memberitahu semua orang, mengumumkan secara resmi perceraian itu. Kantor. Malam ini di perjamuan keluarga Hotel Sinu, aku akan secara resmi mengumumkan perceraian. Surat perjanjian cerai akan kukirimkan padamu. Baiklah, Sekretaris Lin. Pak Feng. Minta pengacara membantuku menyusun surat perjanjian cerai. Pak Feng, Anda akan bercerai. Aneh, apakah ini sebuah kebetulan? Ada apa? Apakah kamu keberatan? Tidak. Mohon tenang saja, saya akan meminta pengacara untuk menyusun surat perjanjian cerai. Saya menjadi sekretaris hanya karena saya sudah menikah. Saya tidak boleh membiarkannya tahu bahwa saya juga sedang dalam proses perceraian. Tapi, ini terlalu kebetulan. Dasar anak nakal, kau tidak boleh macam-macam malam ini. Ruang makan keluarga. Ibu, dia sudah setuju untuk bercerai. Dan dia tahu bahwa malam ini, aku akan mengumumkan berita perceraian secara publik. Saya tidak menyangka bahwa suami yang belum pernah saya temui akan langsung mengumumkan perceraian di depan publik pada pertemuan pertama kita. Meskipun saya diceraikan di depan publik, saya tidak boleh dipermalukan dan dihempaskan keluar begitu saja. Saya harus pergi dengan harga diri dan kehormatan, meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak. Menikah selama 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu suami saya. Makan malam bisnis tahunan. Lin Ren. Mengapa dia ada di perjamuan? Siapa orang ini? Dia sangat cantik. Di antara tamu wanita malam ini, kurasa dia yang paling cantik yang pernah kulihat. Halo, permisi bolehkah saya bertanya? Bagaimana cara menuju olah perjamuan Forong? Langsung ke sini, lalu belok. Maafkan aku. Dia sudah sangat terlambat. Apakah dia menyesalinya? Bukankah dia tidak menginginkan perceraian lagi? Apakah ada sesuatu yang menghambatnya di jalan? Telepon dia dan tanyakan. Halo, Aku Feng Mu. Ini sulit ditangani. Mengapa kita tidak mencari kamar? Kau lepaskan pakaianmu, dan saya akan membantumu. Dia tidak akan datang. Dia sedang check-in ke kamar dengan pria lain. apa? Memesan kamar. Ibu, seumur hidupku, aku tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada wanita seperti itu. Ran adalah anak yang bijaksana. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Ibu, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Pernikahan ini, aku pasti akan mengakhirinya. Xiao Mou.
Xiao Mou. Tidak perlu, Ran. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya tidak berhati-hati. Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan kesibukan Anda. Stiker wajah tersenyum. Aku ingat, orang yang dicari CEO Feng pada pulpen itu. Juga ada stiker wajah tersenyum ini. Mungkinkah Lin Ran memiliki hubungan dengan orang yang dicari CEO Feng? Bos? Bukankah itu sekretaris Lin? Saya tidak menyangka, saat dia berdandan, dia cukup cantik. Pak Feng, Sekretaris Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? ini. Saya ada urusan pribadi. Suara ini, kenapa terdengar sedikit seperti Ran? Nyonya besar, saya baru saja melihat. Nyonya Wang mencarimu. Mengatakan gaunmu sangat indah. Dan bertanya di mana kamu memesannya. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan pergi bicara dengannya. Bos, bagaimana mungkin Anda ada di sini? Urusan pribadi. Kebetulan sekali. Saya benar-benar tidak boleh bertemu dengan suami saya. Jika Pak Feng tahu tentang niat saya untuk bercerai. Ngomong-ngomong Pak Feng, urusan pribadi saya sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Karena urusan pribadimu sudah selesai. Itu sempurna. Kembali bersamaku dan kerjakan lembur. Lembur. Stiker milik Lin Ran ini. Dan pulpen CEO Feng. Apa sebenarnya hubungannya? Bukankah ini wanita yang menghabiskan satu malam dengan Che Ilfeng meninggalkan stiker wajah tersenyum? Wanita dari kejadian satu malam itu. Pak Feng, awas. Sekretaris Lin. Pak Feng, syukurlah Anda baik-baik saja. Sepertinya kamu masih belum belajar untuk melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. CEO Feng, saya minta maaf. Saya lupa mengingatkan Anda bahwa pintu ini sedang rusak. Pekerja sedang bergegas ke sini untuk memperbaikinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Duduklah. Aku akan mengobati lukamu. Pak Feng tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Aku hanya buta. Segala sesuatu yang bisa dilakukan orang normal, aku juga bisa melakukannya. Tolong pegang ini untukku. Saya tidak menyangka harga diri Pak Feng begitu tinggi. Ya, seorang putra kesayangan surga yang tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Hari-hari itu pasti sangat sulit untuk dilalui. Tapi dia tidak membiarkan dirinya menunjukkan sisi yang rentan. Pak Feng, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Tidak apa-apa. Meskipun hanya kegelapan di depan mataku, indraku yang lain menjadi lebih tajam. Itu juga memungkinkanku untuk lebih tenang. Pak Feng, sebenarnya apa yang baru saja Anda katakan itu salah? Apa yang bisa dicapai orang normal? Anda pasti bisa mencapainya. Tapi apa yang bisa Anda capai? Orang lain belum tentu bisa mencapainya. Sekretaris Lin, kapan kamu belajar menjadi begitu pandai bicara? Pak Feng, semua yang saya katakan itu benar. Baiklah, obati dulu lukanya. Sekretaris Lin, kenapa wajahmu begitu panas? Bukan begitu kan?
Mungkin kantornya terlalu panas. Jangan bergerak. Kemarilah. Bersikaplah lembut. Saya takut sakit. Itu kamu. Kamu adalah wanita dari malam itu. Aku, Asisten Lin. Pak Feng telepon Anda. Bos, saya menemukan wanita dari Hotel Sinuo. Malam itu, dia adalah pelayan di hotel kita. Seorang pelayan. Mungkinkah seseorang yang dekat denganku? Dekat dengan Anda? Tidak. Dia ada tepat di samping saya sekarang. Di sebelahmu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bukan sekretaris Lin. Di mana kamu? Atur agar kita segera bertemu. Ya. Silakan lewat sini. Kamu pergi parkir mobilnya dulu. Oke. Malam tanggal 15 Juli. Wanita di Hotel Sindu itu adalah kamu. Itu adalah aku. Apa buktinya? Aku terbiasa menempelkan stiker yang kubuat sendiri pada barang-barang yang sering kugunakan. Karena itu masalahnya. Saat aku menggunakan pulpen ini untuk mencari orang itu dulu. Kenapa kamu tidak maju dan mengakuinya? Che Eufeng, aku mendengar saat itu sekretarismu, demi bisa naik ke tempat tidurmu, dipecat. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Lagi pula, aku sedang mabuk saat itu. Itulah sebabnya aku bersama Che Eufeng. Aku tidak menginginkan apapun dari si Eufeng. Jadi aku tidak berani mengakuinya. Tapi sekretaris Lin menemukan stiker ini. Kamu tidak perlu takut. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Dan aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Apa? Che Eufeng bertanggung jawab pada Lin Ren. Karena itu masalahnya. Orang yang harus bertanggung jawab kepada Che Eufeng hanya bisa aku. Che Eufeng, malam itu adalah pengalaman pertamaku. Sekretaris Lin. Mengapa Pak Feng bersama Chuyun? Apa yang mereka bicarakan? Di mana Che Feng? Ada beberapa masalah mendesak untuk ditangani. Jangan masuk dulu. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Ini adalah urusan pribadi Che Feng. Rahasia. Anda akan tahu nanti. Che Eufeng, Malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Aku pasti akan menjamin itu seumur hidupmu. Kamu akan menikmati harta dan kehormatan. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Che Eufeng, karena aku sudah menjadi milikmu, maka aku ingin sebuah status. Aku hanya ingin berada di sisimu selamanya. Saya akan mengumumkan identitasmu ke publik. Dan mengatur orang menjemputmu ke Feng Yuan. Lin Ren, apa hebatnya menjadi sekretaris si Eufeng? Aku adalah calon nyonya si Eufeng. Mulai sekarang, kau hanya bisa diinjak di bawah kakiku. Feng Yuan. Halo Nyonya Feng. Si Eufeng seorang. Tinggal di tempat sebesar ini. Benar sekali. Ini adalah kediaman pribadi Che Feng. Nyonya besar. Biasanya tinggal di rumah keluarga besar. Saya biasanya tidak akan datang ke sini. Keberuntungan besar akhirnya datang padaku. Lin Ran, aku di sini. Kau tidak akan diizinkan masuk sini seumur hidupmu. Nona Chu sangat beruntung. Dia orang pertama yang dibawa Che Feng ke Feng Yuan. Bahkan istri Che Feng tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Benarkah?
Jadi ternyata, bahkan Nyonya Feng tidak diperlakukan sama sepertiku. Selama aku bisa merayu Cheo Feng ke tempat tidur dan menunggu sampai dia menceraikan wanita jelek itu, aku akan menjadi satu-satunya Nyonya Feng. Sudahkah Anda dengar? Xiao Feng, Gerbang Feng Group. haruskah kita pergi menjemput istri baru hari ini? Tidak perlu tunggu saja di sini. Sekretaris Lin. Masuk ke mobil. Xiao Feng, jadi Anda berniat pergi bersama Sekretaris Lin? Ayo minum-minum. CFV, akhirnya Anda tiba. Lu Xiao Tuan Muda Lu Group. Saya dengar Anda akan bercerai dan sudah membawa wanita baru ke dalam kediaman. Untuk pesta makan malam hari ini, Anda pasti membawa wanita baru itu. Cepat biarkan semua orang melihatnya. Duduklah. Mungkinkah ini wanita barunya? Cie Kufin punya selera yang bagus. Tidak, saya tidak. Anda bukan wanita barunya. Tidak mungkin ini istri sah Cie Feng kan? Tidak, bukan keduanya. Saya sekretaris Cheo Feng. Sekretaris, bagaimana mungkin? Pesta makan malam ini diatur agar hadirin membawa pasangan. Lu Xiao, terlalu banyak bicara. Apakah kamu bosan hidup? Benar-benar. Saya lancang. Nona Sekretaris mohon, jangan tersinggung. Baru pertama kali bertemu. Berikan saudaramu sedikit muka. Habiskan gelas ini. Semua orang di sini akan menjadi teman mulai sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Permisi, perut saya terasa tidak enak. Ini pertama kalinya saya melihat CEV menghalangi minuman seseorang. Sepertinya Sekretaris Lin. Dia cukup berarti bagi Cie Feng bukan? Lihat apa yang kau katakan. Xia Feng Tuan Muda Xia Group. Ada pepatah yang mengatakan, jika ada pekerjaan sekretaris yang melakukannya. Jika tidak ada pekerjaan kau yang melakukan sekretarisnya. Wajar, dan tubuh Sekretaris Lin benar-benar kelas atas. Semua orang bilang Cie Feng menghindari wanita. Saya tidak pernah menyangka dia begitu boros. Tunjukkan rasa hormat pada saya. Minta maaf. Saya minta maaf. Itu kesalahan saya. Mohon maaf Sekretaris Lin. Saya salah bicara tadi. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum. Sejak Cie Feng kembali ke tanah air, bisnisnya berkembang pesat. Di dunia bisnis, dia yang menyantap dagingnya, dan kita hanya bisa meminum kuahnya. Saya tidak menyangka dia sukses dalam asmara. Mengapa kamu bersembunyi? Dia buta. Dia tidak bisa melihat apapun. Wanita sepertimu hanya mengejar uang bukan? Berapa banyak yang dia berikan padamu? Saya akan membayar 2 kali lipat. Habiskan malam ini untuk memuaskanku. Jaga mulutmu. Kamu cukup bersemangat ya. Cie Feng sekretarismu sangat cantik. Hanya boleh dipandang tapi tidak boleh disentuh. Mengapa tidak habiskan malam ini bersenang-senang denganku? Sepertinya saya terlalu lunak padamu sebelumnya. Mulai sekarang kamu bahkan tidak akan mendapatkan supnya. Tunggu saja sampai bangkrut. Pergi sana. Pelan-pelan cepat kemari dan bantu. Pelan-pelan. Saya benar-benar minta maaf karena merepotkan Sekretaris Lin. Saya akan pergi membuatkan sup reda mabuk untuk Cie Feng. Baik.
Aroma ini. Kamu orangnya malam itu. Aku kau. Cheo Feng Suprada mabuk sudah siap. Sekretaris Lin. Itu, saya sudah mengantarkan orangnya. Sudah larut. Saya akan pergi sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kenapa tidak memanfaatkan mabuknya malam ini dan menjadikannya kenyataan? Hanya jika aku hamil anak keluarga Feng, aku bisa mengamankan posisi sebagai Nyonya Feng. Bibi Wang, pergilah beristirahat dulu. Aku yang akan mengurus semuanya di sini. Ya. Cheo Feng. Aroma ini. Mengapa berbeda dengan malam itu? Cheo Feng. Saya mengganti parfum dengan aroma melati. Apakah Anda tidak menyukainya? Tidak ada yang memberitahumu bahwa saya benci melati. Cheo Feng. Anda begitu proaktif terhadap Lin Ran, namun Anda mendorong saya menjauh. Baiklah. Lin Ran, saya ingin membuatmu mengerti. Siapa Nyonya Feng yang sebenarnya? Feng Bro, Saya dengar Nyonya yang baru, tiba-tiba datang ke perusahaan, dan sudah berada di luar pintu. Manajer, The film was siapa translated sebenarnya Nyonya and baru ini? narrated by Dia di sini, M-Media. dia di sini. Chuyun adalah Nyonya yang baru. Halo Nyonya Presiden. Saya sudah lama memperhatikan sikap Nyonya luar biasa. Identitasnya memang terhormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Adapun saya tidak pernah suka pamer. Saat bekerja di akar rumput saya juga tidak ingin memberi tekanan pada siapapun. Jadi saya tidak mengumumkannya kepada semua orang. Nyonya benar-benar rendah hati dan murah hati, dan sangat perhatian kepada karyawan. Hanya saja Cheo Feng, dia selalu khawatir dengan kerja keras saya. Tidak tega membiarkan saya terus menderita, dan selalu ingin memberi saya gelar yang pantas. Itulah mengapa dia memberitahu semua orang sekarang. Jadi begitu, wanita yang dicintai Cheo Feng adalah Chuyun. Ran, kau tahu, saya adalah calon istri Cheo. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Bagaimana mungkin saya? Saya sangat bahagia. Nyonya Anda pasti ke sini untuk menemui Cheo Feng bukan? Kantor Cheo Feng ada di sebelah sini, Lin Ran. Sebagai sekretaris Cheo Feng, segera antar Nyonya ke kantor. Layani dia dengan baik. Ya. Nyonya silakan ikuti saya. Cheo Feng. mengapa kamu ada di sini? Cheo Feng, saya baru saja mendengar bahwa Anda telah bekerja sangat keras. Jadi saya secara khusus membuatkan sup untuk Anda, untuk menutrisi tubuh Anda. Mari biar saya bantu. Tidak perlu. Saya lebih terbiasa dengan sekretaris Lin. Kemari. Cheo Feng, cepat coba sup ini. Lihat apakah ini sesuai dengan selera Anda. Tidak perlu. Saya tidak suka minum sup. Saya lebih suka teh kesehatan yang diseduh sekretaris Lin. Kalau begitu, saya akan pergi menyeduh teh untuk Cheo Feng dan Nyonya Lin Ran. Saya tidak menyangka Feng mau memperlakukanmu istimewa. Namun dia begitu acuh tak acuh terhadap saya. Sepatu kotor edisi terbatas saya. Sepatu itu jati kotor. Saya minta maaf, saya minta maaf. Itu tadi kecelakaan. Saya akan membersihkannya untuk Anda. Tidak perlu. Itu hanya sepasang sepatu. Saya akan beli yang lain saja. Itu hanya sepasang sepatu. Sekretaris Lin, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih Nyonya. Benar, Sekretaris Lin. Saya dengar bahwa kamu sudah menikah, benarkah itu? Kamu dan suamimu. Apakah kalian sangat mesra? Apakah kamu punya rahasia yang bisa dibagikan? Lagi pula sekarang setelah saya bersama Cheo Feng, kamu tahu, saya ingin Cheo Feng dan saya menjadi sepasang kekasih seperti kamu dan suamimu. Sehingga pihak ketiga bahkan tidak akan bisa ikut campur jika mereka mencoba. Saya dan suami bahkan belum pernah bertemu muka. Bagaimana mungkin saya punya rahasia? Tidak ada rahasia. Saling menyayangi dan saling menghormati. Secara alami akan membawa kebahagiaan. Saya sangat iri dengan hubungan antara kamu dan suamimu. Cheo Feng, bukankah Anda setuju? Cheo Feng, saya akan kembali bekerja sekarang. Ibu, Xiao Mou,
Segera singkirkan wanita itu. Dan usir dia. Cari cara untuk meminta maaf kepada Ran-Ran. Dia pergi mengadu padamu lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan Ran-Ran. Ibu sedang memberitahumu sesuatu. Ada lelang penting dalam beberapa hari lagi. Jantung keabadian yang melambangkan cinta. Berlian legendaris itu akan dilelang secara publik. Kau pergilah dan ajukan penawaran untuk itu. Untuk meminta maaf kepada Ran-Ran. Ini hanya triknya untuk mendapatkan uang. Ibu, pernikahan seharusnya menjadi pilihan bebas. Dan cinta harus datang dari hati. Jantung keabadian yang melambangkan cinta. Tidak seharusnya menjadi alat untuk perjodohan. Baiklah. Jika kau tidak mengajukan penawaran, ibu yang akan mengajukan penawaran atas namamu. Pergilah meminta maaf dan menangkan hati Ran-Ran kembali. Tidak perlu. Saya akan menawar jantung keabadian itu. Tapi aku tidak akan memberikannya padanya. Kau. Rumah Lindra. Surat perjanjian cerai. Akhirnya, saya bisa bercerai. Saya masih belum tahu siapa nama suami saya yang belum pernah saya temui. Halo. Halo Ibu. Ran-Ran. Ada lelang dalam beberapa hari lagi. Ibu tidak bisa pergi ke tempat acara. Bisakah kau membantu Ibu pergi dan mengajukan penawaran? Menawar. Tapi saya tidak punya pengalaman dengan itu. Saya khawatir melakukan kesalahan. Jangan khawatir. Ibu akan meneleponmu dari jarak jauh. Jika kau mengikuti instruksi ibu, kau tidak akan salah. Kejutan yang ibu siapkan untukmu. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Kalau begitu terima kasih ibu. Ibu, mohon tenang saja. Meskipun kita bercerai, ibu akan selalu menjadi ibu saya. Dengan kata-katamu itu, ibu merasa puas. Tapi jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkanmu bercerai. Baik. Kalau begitu ibu tolong kirimkan alamatnya kepada saya. Oke. Lokasi lelang. Xia Feng, senang bertemu dengan Anda, senang sekali. Saya rasa wanita di samping Anda merupakan sosok yang santer, dikabarkan sebagai nyonya baru grup Feng, Nona Chuyon. Dia memang sangat cantik. Dia benar-benar menutupi pesona semua orang di sini. Cheo Feng dan Nona Chu adalah pasangan yang sempurna. Mereka benar-benar serasi. Saya dengar hari ini. Jantung keabadian yang melambangkan cinta. Cheo Feng membawa Nona Chu ke sini. Pasti untuk mendapatkannya bukan? Apakah itu yang bernilai ratusan juta? Berlian legendaris jantung keabadian. JT Cheo Feng sebenarnya menyiapkan kejutan sebesar ini untuk saya. Lelang sudah dimulai. Permisi. Para tamu terhormat. Nitian pembawa acara lelang. Lelang resmi dimulai sekarang. Lelang. Sambutlah. Barang lelang pertama kita hari ini. The film was Lukisan ini translated sebenarnya and adalah karya narrated by asli M. langka milik Media. Tuan Schneider. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal 30 juta, 35 juta, 38 juta. 39 juta. 50 juta. Chie Feng memang sangat dermawan dengan tawarannya. Saya benar-benar mengaku kalah. Apakah ada penawaran lebih lanjut? 50 juta pertama kali, 50 juta kedua kali, 50 juta ketiga kali. Saya menawar 100 juta. Apel, 100 juta. Suara itu, mengapa terdengar sangat familiar? Lin Ran, mengapa dia ada di sini? Siapa itu? Dia terlalu cantik. Inilah yang benar-benar membuat seluruh penonton terpana. Dibandingkan dengannya, semua orang lain tampak pudar. Saya mewakili grup Su, menawar atas nama Nyonya Besar Su. Saya menawar 100 juta. Kau lagi. Lin Ran, mengapa kamu selalu menghantuiku? Bukan hanya kamu mencuri perhatianku, kamu berani menawar harga tinggi untuk bersaing denganku. CL bilang dia akan membawa Chuyun ke sebuah acara. Saya tidak percaya ini juga sebuah lelang. Kebetulan sekali. Tunggu sebentar. Apakah tadi saya menawar melawan CL saya sendiri? Tidak mungkin. Saya minta maaf CL. Saya dipercayakan oleh seseorang. Dan saya sudah berjanji pada mereka. Tidak pantas untuk mundur sekarang. Sepertinya ibu sengaja ingin memancingku. Itulah sebabnya dia melewati saya dan mendekati sekretaris saya. Sekretaris Lin tidak perlu merasa canggung. 100 juta untuk pertama kalinya. 100 juta untuk kedua kalinya. 100 juta untuk ketiga kalinya. Terjual. Saya tidak menyangka sekretaris Lin begitu licik. Dia benar-benar mengkhianatimu. Langsung pergi untuk menjilat Nyonya Tua Su. Sekretaris Lin bukan orang seperti itu. Selanjutnya sambutlah barang utama kita dalam lelang hari ini. Saya yakin semua orang sudah lama menantikan ini. Itu adalah
Berlian, jantung keabadian. Jantung keabadian melambangkan cinta. Memberikannya kepada kekasihmu. Melambangkan janji tertinggi dan paling agung kepada kekasihmu. Xiao Feng ada di sini hari ini, khusus untuk jantung keabadian. Jantung keabadian pasti akan menjadi milik istrinya. Apakah Xiao Feng akan menawar barang itu untuk diberikan kepada Cuyun? Apakah itu melambangkan cintanya pada wanita itu? Ran, kau harus memenangkan jantung keabadian ini hari ini. Ini harus menjadi milikmu. Ibu, saya tidak bisa menerima hadiah semahal itu dari ibu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Bantu ibu memenangkan lelang ini terlebih dahulu. Kalau begitu, saya akan mengikuti permintaan ibu dan mengajukan penawaran. Baiklah, jantung keabadian. Harga awal 100 juta. Silakan mulai menawar. 130 juta. Ibu benar-benar berniat mendapatkannya untuk wanita itu. Dengan menawar jantung keabadian. 150 juta. 180 juta. 190 juta. 300 juta. 400 juta. 500 juta. 500 juta. 500 juta. 500 juta. 600 juta. 800 juta. Xiao Feng sebenarnya bersedia mengeluarkan 800 juta untuk sebuah berlian, semuanya untuk saya. Lin Ren, apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Saya benar-benar bersaing dengan Xiao, saya seperti ini. Saya takut pekerjaan saya terancam. Ibu, sudah mencapai 800 juta, bagaimana kalau lepaskan saja? Tidak Ran, kau harus berjuang sampai akhir, jangan menyerah dengan cara apapun. 1 miliar. Mantra apa yang wanita itu berikan pada ibu? Sampai dia rela membayar harga setinggi itu. Dia pasti punya caranya sendiri. Lin Ran, kau wanita rendahan. Jantung keabadian harus menjadi milik Xiao Feng. Bos, Nyonya Besar mengatakan bahwa Anda membuatnya sangat marah hingga penyakit jantungnya kambuh. 1 miliar pertama kali. 1 miliar kedua kali. 1 miliar ketiga kali. Terjual. Jantung keabadian jatuh ke tangan grup Su. Berhasil dimenangkan oleh Nyonya Besar Su. Nyonya tua berkata, dia melakukan ini untuk putranya. Untuk diberikan kepada menantunya. Jeti Nyonya tua Su berniat memberikannya kepadaku. Lin Ren, kamu hanyalah seorang sekretaris kecil. Bahkan jika kamu berhasil menawarnya dengan susah payah, bukankah itu tetap akan berakhir di tanganku? Nama Nyonya Feng adalah Ada yang tidak beres, ada kebakaran di lantai atas. Lin Ran. Lin Ran. Lin Ran. Lin Ran. Xiao Feng, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Feng, jangan menakuti saya. Xiao Feng. Nah, Apa? Xiao Mo terluka. Bawa aku ke rumah sakit. Ya, Xiao Feng, Anda akhirnya sadar. Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Xiao Feng, apakah Anda bisa melihat sekarang? Anda bisa melihat saya. jadi sekretaris Lin. Benar saja seperti yang mereka puji. Sangat cantik. Anda benar-benar bisa melihat saya. Dokter. selamat Xiao Feng. Kecelakaan ini ternyata menjadi berkah tersembunyi. Karena benturan keras di kepalamu, gumpalan darah yang sebelumnya menekan saraf optikmu telah bergeser, dan penglihatanmu telah kembali normal. Terima kasih. Xiao Feng itu luar biasa. Penglihatan Anda telah pulih. Xiao Feng. Permisi. Silakan lanjutkan. Saya tidak menyangka asisten Lin, setelah bertahun-tahun ini, masih memiliki gaya rambut yang sama. Xiao Feng. Anda bisa melihat. Itu mengejutkan. Ini benar-benar tidak terduga. Siapa sangka kekuatan cinta begitu besar.
hingga bisa memulihkan penglihatan seseorang. Saya salah bicara tadi. Maksud saya adalah, perhatian bos terhadap karyawannya sangat besar. Cukup besar untuk memulihkan penglihatan bos. Terima kasih Ci Elfeng karena telah menyelamatkan saya. Saya tahu, saya seharusnya tidak bersaing melawan bos dalam pelelangan. Tapi itu adalah waktu pribadi di akhir pekan. Saya juga dipercayakan oleh seseorang. Dan saya tidak bisa menolak. Kamu memang dipaksa. Terpaksa. Tidak. Saya juga bersedia. Hanya saja saya tidak tahu bos juga ada di sana. Maaf. Karena urusan keluarga saya menyebabkanmu kesusahan. Urusan keluarga Anda. Karena perceraian saya. Itulah sebabnya Ibu. Ibu Ci Elfeng. Permisi, salah jalan. Bos? Bos? Nyonya sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Surat perjanjian cerai ini, mengapa terlihat agak familiar? Aneh, mengapa saya tiba-tiba merasa mual lagi? Apakah kamu The terluka film di was suatu tempat translated saat kecelakaan and itu? narrated Lin by Yang, M-Media. temani sekretaris Ling untuk pemeriksaan. Tidak perlu, saya baik-baik saja. Saya hanya butuh istirahat lebih banyak. Nyonya, Anda tidak boleh bergerak sekarang. Jika tidak cedera, Anda akan memburuk. Anda bisa mengalami cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Di mana Se Eufeng? Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir. Se Eufeng tidak hanya baik-baik saja. Dia juga telah pulih penglihatannya. Dia sudah bisa melihat sekarang. Ya, saya dengar bahwa Se Eufeng terluka karena dia melindungi Nyonya. Siapa sangka bahwa kemalangan berubah menjadi berkah, benar-benar kekuatan cinta. Nyonya, itu benar. Bukankah dia yang datang bersamamu? Wanita itu, mereka pasti sangat bahagia sekarang. Lin Ren, Nyonya apa? Dia hanya seorang sekretaris, apakah kamu buta? Keluar dari sini segera. Lin Ren, kamu benar-benar berhasil membuat Ci Eufeng mengabaikan bahaya dan meninggalkanku demi menyelamatkanmu. Baiklah. Kamu tidak bisa lagi tinggal di sisinya. Xiao Mou, aku dengar dari Lin yang bahwa kau sudah bisa melihat sekarang. Apakah itu benar? Itu benar. Saya bisa melihat sekarang. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Ibu, saya membuat Ibu khawatir. Kau adalah putraku. Bukankah wajar jika aku mengkhawatirkanmu? Aku akan pergi sekarang dan membawa kabar baik ini kepada Ren Ran dan memintanya untuk datang. Kalian berdua akhirnya bisa bertemu kali ini. Ran Ran telah tumbuh menjadi sangat cantik. Kau pasti akan menyukainya saat melihatnya. Ibu, sudah saya katakan, saya tidak akan pernah menemuinya seumur hidup ini. Ran Ran adalah anak yang baik. Mengapa kau memiliki prasangka yang begitu kuat terhadapnya? Ibu menawar jantung keabadian. Itu justru untuk menyatukan kalian berdua dan menyelesaikan kesalahpahaman. Bahkan jika Ibu menawar jantung keabadian, Ibu tidak bisa melewati saya dan memerintah sekretaris saya. Sekretaris, kapan aku menggunakan sekretarismu? Saya tahu Ibu ingin memancing saya. Bisnis adalah bisnis, urusan pribadi adalah urusan pribadi. Ibu membiarkannya pergi menggantikan Ibu. Jangan bicara omong kosong padaku. Dengarkan Ibu, ambil jantung keabadian itu dan pergilah memohon pengampunan pada Ran Ran. Ibu menawar jantung keabadian. Jika Ibu ingin memberikannya, lakukan sendiri. Jangan bahas ini lagi. Kau akhirnya pulih penglihatannya. Kau akan keluar besok untuk pulang. Ibu akan memasak makanan lezat. Mari kita rayakan. Baiklah. Baiklah, aku akan pergi bersiap-siap. Ran Ran, terima kasih telah membantu Ibu menawar jantung keabadian. Besok Ibu akan memasak makanan lezat. Datanglah untuk makan malam. Saya mengerti Ibu. Benar Ibu, bukankah kita sudah sepakat untuk pergi makan malam? Belum terlambat untuk pulang nanti untuk makan malam. Aku harus mendandani Ran Ran dengan pantas. Kita harus memastikan malam ini kita menaklukkan anak nakal itu dalam satu serangan. Benar Ran Ran. Hari itu di pelelangan. Orang yang bersaing denganmu untuk jantung keabadian. Apa pendapatmu tentang dia? Ibu, mengapa Ibu tiba-tiba bertanya tentang Ci Elfeng? Apakah Ibu khawatir Ci Elfeng lebih baik daripada suami saya yang tidak bisa diandalkan? Dan takut saya akan jatuh cinta pada Ci Elfeng. Saya bahkan tidak ingat dia. Sialan. Ran Ran, sama sekali tidak memiliki kesan terhadap putraku. Xiao Mou, pesonamu benar-benar kurang. Ran Ran, lalu pria seperti apa yang kau sukai? Ibu menanyakan ini kepada saya.
Pasti karena khawatir bahwa saya akan jatuh cinta pada orang lain. Ibu sudah sangat baik kepada saya selama bertahun-tahun ini. Apapun yang terjadi saya harus membuat ibu bahagia. Ibu mohon tenang saja. Saya sangat membenci orang-orang borjuis itu. Adapun saya hanya menyukai mereka. Dari kelas pekerja. Sialan. Putraku The benar-benar film was fokus pada pekerjaan. translated and narrated Perusahaan by semakin M besar. Media. Bagaimana jika menantuku tidak menyukainya? Ibu mohon tenang saja. Bahkan jika saya bukan menantu ibu di masa depan, saya akan tetap menunjukkan bakti yang pantas kepada ibu. Menantu yang luar biasa. Xiao Mo benar-benar tidak punya kepekaan. Sepertinya aku masih harus turun tangan. Benar ibu-ibu masih belum memberitahu saya. Mengapa ibu membawa saya ke sini? Tunggu sampai aku mendandani Ran-Ran. Dengan cantik. Aku tidak percaya. Anak nakal itu tidak akan tergerak. Ayo ikuti ibu. Toko pakaian. Ini dia. Ibu, Ran-Ran coba yang ini. Ibu, bukankah ini terlalu seksi? Aku akan mengambil gaun ini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini Lin Ran? Wanita tua lusuh di sebelahmu ini. Dia tidak mungkin ibumu kan? Siapa kau? Saya adalah seseorang yang tidak pantas bergaul denganmu. Ini adalah toko barang mewah kelas atas. Orang kampung yang datang dari desa sepertimu. Kamu harus segera pergi dari sini. Hyun, jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Kalian pasangan ibu dan anak yang miskin. Kamu ingin aku bicara tentang rasa hormat? Nona Chu, Anda sudah sampai. Ruang ganti VIP ada di sebelah sini, silakan. Kami memilih gaun ini terlebih dahulu. Jika ada yang akan mencobanya, kami harus jeti yang pertama. Apa maksud dari semua ini? Ini adalah barang edisi terbatas, hanya ada satu di seluruh dunia. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan buang waktu semua orang. Biarkan Nona Chu mencobanya lebih dulu. Apakah kamu mendengar itu? Di sini prioritas tidak didasarkan pada siapa yang datang lebih dulu. Itu milik siapapun yang punya lebih banyak uang. Seseorang sepertimu, wanita tua yang berbau kemiskinan, tidak mampu membelinya, dan masih punya nyali untuk mencobanya. Saya sarankan kamu untuk segera keluar dari sini. Jangan membuat tontonan dirimu di sini. Tidak ada yang peduli untuk memperebutkannya denganmu. Ibu, sebenarnya aku tidak terlalu menyukai gaun ini. Ayo pergi. Ran-Ran, kau tidak The perlu film was mengkhawatirkan hal ini. translated Serahkan and semuanya pada narrated by ibu. M Media. Kau meremehkan wanita tua ini. Percaya atau tidak, dengan satu kata dariku saja, kau akan menjadi orang yang diusir dari sini. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah VIP kelas atas di sini. Sekali belanja di sini saja harganya jutaan. Ibu dan anak dari kampung sepertimu. Apa kau pernah melihat seperti apa bentuk 1 juta? Bu, pria kaya miliknya. Memang kaya dan berkuasa. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Tolong jangan, karena aku memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kita ganggu. Hari ini toko ini. Saya ambil alih seluruhnya. Saya ingin melihat seberapa berpengaruh suamimu sebenarnya. Dan apakah dia punya kemampuan untuk membuatku inyah? Dasar nenek tua. Tunggu saja pembalasanku. Chuyun. Halo. Halo sayang. Hari ini di toko Duci di Malwandu, ada seseorang yang mencoba mengusirku. Atas nama keluarga Feng Anda, toko merek Gucci di Malwandu. Ibu ingin mengambil alih toko ini. Bantu aku membersihkan lalat-lalat ini. Sayang, Pergi segera. Itu bukan tempat yang seharusnya kamu datangi hari ini. tunggu. Nona Chu, Suruh dan penanggung jawab nak. saya adalah penanggung jawab mal ini. Toko ini telah diambil alih oleh Nyonya Besar Sukami. Silakan pergi sekarang juga. Selain itu, Anda dilarang secara permanen memasuki wilayah global dari semua Malwandu. Ini pasti sebuah kesalahan. Bukan seperti itu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ini pasti sebuah kesalahan. Lin Ran, tunggu saja pembalasanku. Bawa dia pergi. Lepaskan.
Ibu. Ibu sungguh luar biasa. Pakaian di toko ini. Bungkus semuanya untukku. Ibu, Xiao Mao sudah kembali. Ibu sudah memberi wewangian di kamarmu. Karena kau sudah keluar dari rumah sakit. Mandilah. Untuk membasuh kesialan. Kita akan makan nanti. baiklah. Ran, kemarilah cepat. Kemari. Duduk-duduklah. The film was Ibu membuatkan translated jus untukmu. and narrated by Jus yang baru Media. diperas oleh ibu. Cicipilah. Lihatlah ibu. Maafkan saya. Ibu menumpahkannya padamu. Tidak apa-apa ibu. Ran, pakaian yang ibu belikan untukmu. Ada di lantai atas sebelah kanan. Mengapa kau tidak pergi berganti pakaian? Ya, oke. Mengapa listriknya padam lagi? Saya akan pergi memeriksanya. Perasaan ini, mengapa begitu familiar? Siapa kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumah saya? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Suara ini, Kenapa terdengar sangat familiar? Mungkinkah kamu adalah suami kamu orang yang ibu yang bahkan belum pernah kutemui? pilih sebagai tunangan sejak kecil. Sudah memikat ibu. Benar-benar kamu, wanita yang bisa memasuki kediaman lama keluarga Feng. Tidak ada orang lain selain kamu. Jika aku bilang itu adalah kecelakaan, apakah kamu akan percaya? Saya tidak akan. Karena ibu melakukannya dengan sengaja. Dia selalu ingin menyatukan kita. Tapi perjodohan tidak membawa kebahagiaan. Dan saya tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Saya sudah katakan, syarat perceraian apapun yang kamu inginkan, sebutkan saja. Jangan bertele-tele. Menggunakan ibu saya untuk membuat tuntutan. Aku tidak pernah menggunakan bibi. Tidak semua wanita mengincar uangmu. Aku setuju menikah denganmu. Karena pertunangan masa kecil yang diatur orang tua kita. Aku tidak punya cara untuk menolaknya. Karena kita berdua sama-sama tidak mau. Kenapa kita tidak berpisah secara baik-baik saja? Tindakanmu tidak terlihat seperti kamu ingin berpisah secara damai. Aku sudah bilang itu adalah kecelakaan. Tenang saja. Aku tidak akan terus-menerus menempel padamu. Bagaimana dengan ini? Mari kita pergi ke kantor urusan sipil akhir pekan ini dan mengajukan perceraian. Baiklah. Ran, ada apa? Apakah kau memakan sesuatu yang buruk? Akhir-akhir ini, aku merasa ingin muntah terus-menerus. Mungkinkah? Tidak, aku harus pergi memeriksakan diri. Tidak apa-apa ibu. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Aku sudah meletakkan pakaiannya di sini. Aku akan pulang sekarang. Baiklah. Siluet ini, mengapa juga terlihat familiar? Xiao Mao, bagaimana hasilnya? Apakah kau melihat Ran? Apakah kalian berdua melakukan kontak intim? Apakah kau merasakan sesuatu? Perasaan ini terasa agak familiar. Ibu, apakah ibu mungkin menaruh sesuatu ke dalam dupa itu, khusus untuk menjebak putramu sendiri? Apa yang mungkin bisa kumasukkan ke sana? Cara bicaramu itu? Apakah itu berarti kau sudah memiliki perasaan pada Ran sekarang? Selamat. Anda hamil. Hasil diagnosis. Nona muda, melihat ekspresi Anda yang gelisah. Apakah Anda akan mempertahankan bayi ini atau menggugurkannya? Sekarang aku tidak hanya melakukan persinahan, dan aku hamil anaknya. Haruskah aku memberitahunya? Tadi malam di kediaman lama. Bagaimana Anda menginap di sana? Aku bertemu wanita itu di kediaman lama. Maksud Anda Nyonya? Kalau begitu ini pasti pertemuan pertama Anda dengan Nyonya. Apa kesan Anda tentangnya? Mengapa ibu menanyakan hal yang sama? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Suara ini, mengapa terdengar familiar?
Siluet dari belakang ini. Mengapa juga terlihat familiar? Dia sebenarnya sedikit mirip dengan Sekretaris Lin. Siapa ayah dari bayi ini? Mengapa dia tidak datang bersama Anda? Dia. Feng Mu. Sekretaris Lin, kamu di mana? Aku sedang di. Haruskah saya mempertahankan bayi ini? Anda harus memikirkannya lagi. Seorang anak. Anak apa? Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Aku di rumah sakit. Itu orang di sebelahku. Anak orang lain. Tetaplah di rumah sakit. Aku akan segera ke sana. Tidak perlu. Beritahu dia. Apa bedanya? Dia menyukai Chuyun. Dia tidak ragu untuk bercerai demi Chuyun. Aku tidak boleh menggunakan masalah anak ini lagi untuk mengganggunya. Terima kasih, dokter. Masuk ke mobil. Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Aku tidak ada yang serius. Jika tidak ada yang serius, mengapa tiba-tiba datang ke rumah sakit? Sekretaris Lin, kemana kamu pergi tadi malam? Aku tidak pergi kemana-mana. Setelah makan malam kemarin perutku terasa tidak nyaman. Jadi aku datang ke rumah sakit pagi ini. Sekretaris Lin, hubunganmu The dan film was suamimu sangat baik. translated Bukankah and suamimu narrated by mengkhawatirkanmu? Media. Suamiku, tentu saja dia khawatir. Dia tahu aku tidak sehat. Dia hampir mati karena khawatir. Ngomong-ngomong, saya belum pernah melihat suami Sekretaris Lin sebelumnya. Sekretaris Lin, pria seperti apa yang sebenarnya kamu sukai? Suamiku, dia, di dalam hatiku. Dia adalah pria yang paling tampan terbaik dan paling luar biasa. Sehebat itu. Apakah dia bahkan lebih tampan daripada Chie Feng kita? Cheo Feng tentu saja juga sangat tampan. Tapi kecantikan itu relatif, kau tahu. Kamu terlalu banyak bicara. Suamimu hampir mati karena khawatir. Tapi kamu sakit dan saya tidak melihatnya datang menjemputmu. Suamiku kebetulan sedang pergi dalam perjalanan bisnis. Sangat berat juga baginya untuk mencari uang dan menghidupi keluarga. Tidak perlu berterima kasih pada saya. Aku bisa melakukannya sendiri. Bagaimana mungkin aku berani merepotkan Cheo Feng dengan ini? Kedatangan anak ini adalah sebuah kecelakaan. Kantor. Dan itu juga kesalahan yang aku buat. Tapi bagaimanapun, dia adalah anakku. Bagaimana mungkin aku melepaskannya begitu saja? Sekretaris Lin, aku dengar Cheo Feng mengantarmu pulang kemarin. Mengapa? Apakah kau berniat mencuri priaku? Hyun, aku merasa tidak enak badan kemarin. Aku kebetulan bertemu dengan Cheo Feng. Dia perhatian kepada karyawan, itulah sebabnya dia mengantarku pulang. Terlebih lagi asisten Lin juga hadir saat itu. Berhenti bersandiwara. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah satu-satunya wanita di hati Cheo Feng untuk bertanggung jawab padaku. Dia tidak ragu untuk menceraikan nenek tua di rumah itu. Seseorang sepertimu. Apakah kau bahkan layak membandingkan dirimu denganku? Hentikan angan-anganmu. Hyun, aku tidak pernah berpikir untuk membandingkan diriku denganmu. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu dan Cheo Feng. Tapi kamu tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menghina dan memfitnahku. Lin Ren, beraninya kau menggunakan sikap seperti ini saat berbicara dengan Nyonya. Tolong sadari posisimu. Aku adalah calon Nyonya Cheo. Dan kau hanyalah sekretaris kecil Cheo. Apakah kau layak berdiri di sini dan membantahku? Aku sarankan kau cepat berkemas dan pergi. Jangan pernah muncul di hadapan Cheo Feng lagi. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di Didu. Apakah kau mencintainya? Aku adalah sekretaris Cheo Feng. Apakah aku pergi atau tidak? Harus diputuskan oleh Cheo Feng. Apa? Kau masih belum menyerah? Mencoba merayu Cheo Feng agar dia mendukungmu begitu. Sudah ku bilang, hari ini, aku sengaja datang saat Cheo Feng tidak ada di perusahaan untuk menemuimu. Kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengadu padanya. Aku tidak perlu mengadu kepada Cheo Feng. Perusahaan memiliki manajemen sumber daya manusianya sendiri. Bahkan jika aku harus pergi, aku harus diberi alasan. Lin Ren, kau hanyalah sekretaris CEO kecil, tapi Nona Chu adalah Nyonya CEO. Segala sesuatu di perusahaan selain Cheo Feng secara alami diputuskan oleh Nyonya. Aku sarankan kau patuh berkemas dan pergi. Jika tidak,
Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. The film was translated Baiklah and kalau begitu, narrated by M karena kau Media. tidak tahu diri. Maka aku akan mengajarimu cara bersikap. Semuanya dengarkan. Aku umumkan atas nama istri Seo. Lin Ren. Dia dipecat. Kyuyun, kamu tidak punya hak untuk memecatku. Apakah aku punya hak atau tidak? Kenapa kau tidak coba buktikan sendiri bahwa dia pergi? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Bagi saya, Lin Ren. Apa kau melihatnya? Aku adalah nyonya sejati grup Feng. Lin Ren, kau benar-benar berani menyentuhku. Nona Chu, kakimu sendiri tidak punya mata. Apa hubungannya denganku? Lin Ren, kau seseorang tanpa orang tua, tanpa dukungan. Sekretaris kecil di Didu tanpa status dan latar belakang. Berani bicara padaku seperti ini. Kenapa kau tidak membantahku sekarang? Bukankah tadi kau sangat tangguh? Lin Ren, apa kau melihatnya? Inilah perbedaan status kita. Xiao Feng adalah milikku. Posisi Nyonya Feng hanya bisa menjadi milikku. Kau mencoba merayu Xiao Feng untuk naik jabatan. Delusi. Sudah ku bilang. Kau akan selalu menjadi orang rendahan. Dan aku adalah Nyonya Feng yang agung. Kau hamil. Bukankah suaminya tidak kembali ke negara ini selama 3 tahun? Dihitung dari masa kehamilan. Waktunya tepat dengan malam saat dia bersama Xiao Feng. Mungkinkah dia mengandung anak Xiao Feng? Xiao Feng. Dian, jika kamu tidak bisa sampai di Feng Group dalam 10 menit, jangan repot-repot datang besok. Kehidupan asmara bos terlalu kasar. Feng Group. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Lin Ren mengandung anak keluarga Feng. Jika tidak, posisiku sebagai Nyonya Feng bisa saja hilang. Dia benar-benar berani menyentuhku. Cepat seret dia pergi dan beri dia pelajaran keras. Nyonya, dia sedang hamil sekarang. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang fatal? Suaminya sudah lama tidak kembali ke negara ini. Tapi sekarang dia hamil. Kita bahkan tidak tahu anak siapa itu. Anak yang asal-usulnya tidak jelas seperti ini. Bahkan jika dia hilang, itu berarti nasibnya terlalu rapuh. Dan dia memilih ibu yang salah. Nyonya benar sekali. Untuk wanita murahan seperti ini, apa terburuk yang bisa terjadi jika anaknya hilang? Mungkinkah pria itu akan berani datang dan membuat masalah bagi kita? Hentikan Chuyun, jika aku memprovokasimu hadapi aku secara langsung. Anak ini tidak bersalah. Siapa bilang aku akan The menyentuh film was anakmu? translated Aku hanya and ingin narrated memberimu by M pelajaran. Media. Jika kau keguguran, itu karena kau jatuh sendiri. Feng Mo, cepat datang selamatkan aku dan anakmu. Jika aku membiarkannya melahirkan anak itu, Feng Mo pasti akan bisa mencari tahu bahwa dia adalah wanita dari malam itu. Sekarang, semua yang menjadi milikku akan diambil. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku adalah Nyonya Feng sejati dari grup Feng. Tahan dia untukku. Feng Mo, cepat datang selamatkan aku. Tolong jangan Nyonya. Xiao Feng sudah kembali. Cepat bantu dia berdiri.
Xiao Feng, mengapa Anda ada di sini? Bukankah seharusnya hari ini kau pergi ke kediaman lama? Si Elfen, Sekretaris Lin baik-baik saja. Xie Elfen bisa tenang. Apa yang terjadi? Bicara. Xiao Feng, awalnya saya tidak ingin semua orang memberitahu Anda. Begini ceritanya. Sekretaris Lin, dia mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan padaku. Semua orang di sini merasa marah demi diriku. Saya tidak sepicik itu. Saya tidak akan menyalahkannya. Nyonya terlalu baik hati. Lin Ran ini mengandalkan fakta bahwa dia adalah sekretaris CEO, melakukan tindakan insubordinasi yang sangat tidak patut. Xiao Feng, Anda harus menghukum sekretaris Lin dengan pantas untuk membantu Nyonya melampiaskan ketidakadilan yang dirasakannya. Benar sekali Xiao Feng, kamu memutarbalikkan fakta. Aku tidak. Sekretaris Lin bilang dia tidak melakukannya. Kalau begitu dia tidak melakukannya. Itu benar. Xiao Feng, Anda tidak percaya pada Nyonya. Tidakkah Anda percaya pada kami semua yang hadir di sini? Benar sekali, benar sekali. Apa yang dikatakan Nyonya adalah benar. Sekretaris Lin benar-benar telah menindas Nyonya. Kalau begitu saya cukup penasaran dengan kalian semua di sini. Bagaimana tepatnya Lin Ran menindas Juyun? Saat suara orang banyak memfitnahku, kalian semua memutarbalikkan fakta bersama-sama. Aku punya 1000 Film mulut, was namun tidak bisa translated membela and diri. narrated Juyun, by M. mulai hari ini, Media. ambil barang-barangmu dan enyah dari Feng Yuan. Apa? Xiao Feng, tidak. Bawa dia pergi. Xiao Feng, bukan seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Xiao Feng, Xiao Feng. Dan yang lainnya. Semua orang yang berpartisipasi dalam hal ini hari ini. Kalian semuanya dari Bidu. Jika kamu tidak pergi sekarang, apakah kamu menunggu jamuan pemakaman? Apakah dia melakukan ini untukku? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu? Aku baik-baik saja. Perutku akhir-akhir ini tidak enak. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Duduklah dengan cepat. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, segera hubungi saya. Maksud saya saat kamu berada di perusahaan. Terima kasih Xiao Feng. Mengapa Juyun menargetkan sekretaris Lin seperti ini? Lin Yang, pergi periksa hotelnya, periksa rekaman CCTV. Lihat malam itu, apakah itu Juyun atau bukan? Ya, Lin Ran. Jelas akulah yang menjadi miliknya. Aku hanya memberi pelajaran pada seorang karyawan kecil. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Mengapa dia begitu melindungimu? Mobil Lin Ran. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena bertindak sejauh ini. Halo. Bantu aku melakukan sesuatu. Cepatlah. Lin Ran. Lin Ran, apa yang terjadi padamu? Saya akan membawamu ke rumah sakit. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, ibu minta maaf. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Jika kamu pergi, ayah tetap tidak akan tahu bahwa kamu datang ke dunia ini. Dia pasti sangat sedihkan. Lin Ran. Jangan menangis Lin Ran. Saya berjanji semuanya akan baik-baik saja. Saya menepati janji saya. Jangan menangis. Feng Mo. Sebenarnya aku Katakan padaku. Saya mendengarkan. hamil anakmu.
Linran. 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 Linran, apa yang terjadi padamu? Tidak. Linran. Di mana Linran? Bagaimana keadaannya? Katakan padaku. Bos, kenapa Anda tidak pergi melihatnya sendiri? Linran, kamu harus baik-baik saja. Xie Eufeng, kakimu belum sembuh sepenuhnya. Biar saya bantu Anda masuk untuk beristirahat. Enya. Lin Yang, pergi selidiki. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kecelakaan mobil ini? Saat saya menginjak rem, saya menemukan bahwa remnya belum. Seseorang pasti telah merusaknya. Ya. Xie Feng, mengenai apa yang Anda minta untuk saya periksa sebelumnya, apakah orang malam itu adalah? Ada perkembangan mengenai masalah Nona Chu. Karena ruangan Anda sangat rahasia, tidak ada pengawasan di pintu, tapi koridor terdekat memiliki rekaman. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Nona Chu memang muncul di sekitar koridor malam itu. Namun Sekretaris Lin juga muncul. Dia tidak pergi sampai pagi hari berikutnya. Apa? Berdasarkan kecurigaan Anda, jika orang malam itu bukan Nona Chu, maka siapapun yang muncul di koridor bisa jadi orangnya, termasuk Sekretaris Lin. Pergi selidiki. Pastikan untuk mengonfirmasi siapa wanita itu sebenarnya. Pak Fen, tenang saja. Demi kebahagiaan seumur hidup Anda, saya pasti akan mencoba segala cara untuk mencari tahu dengan jelas. Jika itu benar-benar dia, itu akan sangat luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Xie Eufeng sudah mulai mencurigaiku. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika Xie Eufeng tahu bahwa Lin Ran sudah mengandung anaknya, semua yang telah kulakukan akan terbongkar. Aku harus mencari cara. Hikmah di balik kemalangan ini adalah setelah upaya darurat habis-habisan, bayi itu akhirnya terselamatkan. Pria yang mengalami kecelakaan mobil bersama Anda, pria yang dibawa masuk itu, menanyakan kondisimu begitu dia sadar. Dia pasti ayah bayinya kan? Ya, Bayinya. Bayi apa? ayah bayinya. Kau datang di saat yang tepat. Wanita hamil ini kandungannya belum genap 3 minggu. Ini adalah masa kritis untuk menjaga kehamilan. Bagaimana kecelakaan seperti ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kau menjadi suaminya? Hamil. Kamu hamil. Dia bahkan tidak tahu istrinya sedang hamil. Jika itu benar-benar Linran malam itu. Hamil 3 minggu jika dihitung waktunya. Anak yang dikandungnya kemungkinan besar adalah anak saya. Linran, katakan padaku. Anak di dalam kandunganmu. Anak siapa itu? Dia masih pria yang berkeluarga. Dan Chuyun. Dia dan aku hanyalah sebuah kecelakaan. Lebih baik tidak memberitahunya tentang kehamilan ini. Xiao Feng, bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Anak ini tentu saja adalah anak suamiku. Kalau begitu izinkan saya bertanya padamu. Pada malam tanggal 15 Juli, di mana kamu berada? Aneh. Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang malam itu? Malam tanggal 15 Juni. Sudah terlalu lama, aku tidak ingat. Rekaman CCTV menunjukkan. Malam itu, kamu berada di Hotel Sinu. Mungkinkah dia sudah menyadari sesuatu? Ya, malam itu. Seingatku aku kembali ke hotel untuk sesuatu. Kalau begitu Sekretaris Lin, kapan kamu meninggalkan hotel? Aku, Berpikirlah dengan hati-hati sebelum berbicara. Hotel itu memiliki kamera pengawas. sebenarnya aku meninggalkan hotel. Keesokan paginya. Mengapa Sekretaris Lin menginap di hotel sepanjang malam? Malam itu, di mana kamu berada? Aku pergi menjemput suamiku. Dia minum terlalu banyak saat jamuan bisnis malam itu. Dia dan aku menginap di kamar hotel. Sekretaris Lin dan suamimu. Itu terdengar cukup intim. Akhirnya keluar dari rumah sakit hari ini. Aku tidak menyangka kau benar-benar hamil. Dengan anak Xiao Feng, kau benar-benar beruntung. Hyun, apakah kamu mungkin mengutak-atik laporan tes paternitas itu? Tentu saja itu aku. Xiao Feng jelas sudah mengakuiku. Mengapa kau masih mencoba merebut? Semua ini dariku. Kau yang memaksaku melakukan semua ini. Hyun, tidakkah kamu mengerti juga? Orang seperti Xiao Feng sama sekali tidak sekelas dengan kita. Kita seharusnya menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Hidup normal saja sudah cukup. Memikirkan hal-hal yang bukan milikmu hanya akan berujung pada kekecewaan. Singkirkan wajah munafikmu itu.
Aku melihat bahwa kecuali aku menghancurkanmu sepenuhnya, Xie Feng tidak akan melepaskanmu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Semua ini dipaksa olehmu. Gudang terbengkalai. Si cantik kecil. Apakah kamu masih mengenaliku? Lin Ren, aku ingin melihat bagaimana kau bisa merayu Xie Feng setelah video-video ini bocor. Kamu adalah pria mesum dari hotel itu. Apa yang kamu inginkan? Linran, ini semua karena kamu. Perusahaan saya bangkrut. Dan saya diusir dari Didu oleh CIUV. Hidup saya sangat sengsara. Tapi saya tidak mau menerima ini. Hari ini, saya harus membuatmu membayar harganya. Wanita terkutuk, beraninya kamu menggigitku. Tolong! Ini bahkan bisa merekam 4 Kelvin 60 frame per detik. Ponsel yang bagus. Berhenti. Si Elven, saya telah menangani semua yang Anda perintahkan. Saya tentu tidak melakukan apapun yang melampaui batas. Jadi apa yang terjadi di sini? Xiao Feng, Pak Fen, Nona Chu baru-baru ini sering menghubungi orang ini secara diam-diam. Pergi selidiki. Aku ingin semua informasi tentang orang ini. Ya, Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau haruskah aku menunggu sampai aku memaksamu menjawab? si Elven, Anda memegang kekuasaan mutlak di Didu. Anda bahkan tidak memberi saya jalan keluar. Tidakkah Anda takut saya akan menyeret Anda jatuh bersama saya? Kalau begitu kamu bisa mencoba. Baiklah. Sekarang, sudahkah kamu membuat pilihanmu? Saya akan bicara. Saya akan menceritakan semuanya. Chu Yun yang menghubungi saya dan menyuruh saya untuk menargetkan Nona Lin. Xiao Feng, saya salah. Mohon dengarkan penjelasan saya. Nona Chu, percobaan pembunuhan, menyebabkan kecelakaan mobil, percobaan penculikan dan penyerangan. Semua yang telah kamu lakukan, sudah aku selidiki dengan jelas dan tuntas. Bawa ini, dan pergi akui kejahatanmu di kantor polisi. Xiao Feng, tidak. Ran, kita adalah sahabat baik. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Orang harus selalu membayar harga atas tindakan mereka. Bawa dia pergi. Si Elven, Lepaskan aku. Saya minta Film maaf, was saya datang translated terlambat. and narrated by M Media. Hasil tes paternita sudah keluar. Anak yang kamu kandung di dalam perutmu adalah anakku. Sekretaris Lin. Sudah berapa lama kamu berencana menyembunyikan ini dariku? Baiklah, aku mengakuinya. Akulah orangnya malam itu. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Pindahlah ke Feng Yuan. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Feng Yuan. Xiao Feng, saya sudah punya suami. Sungguh dosa. Lin Ren, kamu berselingkuh dalam pernikahanmu dan mengandung anak pria lain. Jika kamu tidak bercerai, itu akan sangat tidak adil bagi suami yang belum pernah kamu temui itu. Aku juga akan segera bercerai.
Seorang rekan sedang mencariku. Pesan pekerjaan. Ayo pergi. Ayo pergi. Kantor urusan sipil. Hari ini, aku akhirnya bisa bercerai sepenuhnya. Pernikahan aku benar-benar penasaran. Seperti apa suamiku yang belum pernah kutemui itu? Sebenarnya, Xiao Feng, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda ada di sini? Saya berjanji untuk bertemu suami saya di sini untuk bercerai. Kebetulan sekali. Aku juga sudah mengatur pertemuan dengan istriku. Di sini di kantor urusan sipil untuk bercerai. Kalau begitu mari kita tunggu bersama. Baiklah, Tunggu, Ibu. Perceraian ini baru saja kamu ucapkan. Terdengar sangat lancar. Apakah kamu begitu tidak sabar? Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Orang ini adalah menantu barumu. Satu-satunya wanita yang akan kucintai seumur hidupku. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Aku pasti akan bercerai hari ini. Baiklah. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia, sungguh. Sia-sia saja aku mengkhawatirkan kalian berdua. Saya tidak menyadari hubungan kalian berdua suami dan istri. Sudah sebaik ini. Suami dan istri. Ran. Ini adalah, hanya saja saya belum sempat memperkenalkan padamu putraku yang nakal ini. Mulai sekarang, tolong jaga dia baik-baik. Jadi tunangan masa kecilku adalah Xiao Feng. Mengapa kau masih memanggilnya Xiao Feng? Memanggilnya apa? Suami. Suamiku. Bagus. Saya akan segera menjadi nenek. Saya benar-benar terlalu bahagia hari ini. Ibu sudah memilihkan tanggal untuk kalian berdua. Ayo kita pulang. Kita harus memberikan Ran pernikahan yang sempurna. Ayo kita pulang.